Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wa ala syari'atil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Takmir Masjid Nurul Ilahi, para tokoh masyarakat, alim ulama, dan semua jamaah Istighosah Al-Kawakib yang sempat hadir pada malam ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada malam ini kita semuanya masih diberikan suatu nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah nikmat iman, Islam dan ihsan. Bahkan tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada malam ini kita bisa bertemu, berkumpul di Masjid Nurul Ilahi Banjar Desa Tegalinggah ini, yaitu dalam rangka menghadiri pengajian umum sekaligus dirangkai dengan Istighosah Al-Kawakib yang diselenggarakan oleh pengurus Istighosah Al-Kawakib Provinsi Bali, yakni Ustadz Sadli, Sarjana Agama MPDI. Kedua kalinya, selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita dari jalan zulumat menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, insya Allah pengajian malam ini atau tausiah malam ini kami akan berbicara 30 menit saja, sesuai dengan permintaan pengurus Istighosah Al-Kawakib Provinsi Bali, yakni Ustadz Sadli, Sarjana Agama MPDI, di mana malam ini kami akan membahas langkah menuju surga hanya butuh waktu 17 menit saja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, banyak orang yang tidak tahu bahwa untuk mencapai surga itu sebenarnya mudah dan gampang. Cukup hanya 17 menit, Anda semua bisa masuk surga dengan satu syarat: mau. Bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk surga? Syaratnya hanya satu, mau dan istiqomah, serta jangan sampai ada yang bolong. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami baru kemarin dikasih tahu oleh saudara kami Ustadz Sadli, Pak Mus, malam ini, kemarinnya dia ngomong, malam ini sampean harus siap untuk mengisi tausiah di acara pengajian umum Istighosah Al-Kawakib. Ya, saya siap saja Ustadz. Kapanpun dan dimanapun, kalau ada orang yang minta tolong untuk mengisi tausiah agama seperti ini,
saya siap. Baru Ustadz Sadli, beliau ini bapak-bapak dan ibu-ibu semua jamaah ada yang sudah kenal ini sama beliau. Beliau ini sekarang adalah pengurus Istighosah Al-Kawakib Provinsi Bali. Beliau baru dapat amanat dari Kiai Haji Burhan Al-Banani dari Banyuwangi, ya Ustaz ya? Ya Tad, pengasuh Pondok Pesantren Baitul Maghfirah Celuring Banyuwangi. Ini amanat Kiai sama Ustadz Sadli Sarjana Agama MPDI. Di samping itu, Ustadz Sadli ini juga mengurus travel umroh. Apa namanya travelnya, Dad? NJM Najar Jaya Mandiri. Jadi beliau sekarang bisnis usaha, bisnis Ka'bah, bisnis sama Allah untuk memberangkatkan yang mau umroh ke tanah suci Al-Mukarramah Mekah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semuanya yang hadir pada malam ini, kalau ada yang ingin, ada yang mau mendaftar umroh, pergi ke tanah suci lewat Ustadz Sadli ya. Ini beliau pengurus travel umroh. Kantornya di mana, Tad? Ustadz, kantornya di mana? Nanti tolong tanya ya sama beliau. Kantornya di mana di Cilukan Bawang? Tolong nanti tanya sama beliau. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Saya bangga dengan warga Nahdiyin yang ada di Desa Tegalingga. Bangga dengan warga Jamaah Tabligh yang ada di Kabupaten Buleleng. Walaupun hujan ya, malam ini hujannya sangat deras. Walaupun hujan dari tadi sebelum maghrib saya lihat sudah banyak sekali yang berbondong-bondong ikut menghadiri pengajian umum sekaligus Istighosah Al-Kawakib malam ini. Yang hadir ada yang dari Desa Panji Anom, Pancoran, Batu Pulu, Lebah Pupua, Jelepung ya. Saya lihat malam ini juga hadir. Ada yang dari Desa Tegalingga, mulai dari atas saya lihat juga di Rabasan. Kemudian Taib ya, kampung saya itu Taib. Alhamdulillah Taib, Banjar Taib masyarakatnya luar biasa, banyak yang ikut hadir walaupun hujan ya. Kemudian ada yang dari Banjar Sanesari, ada yang dari Munduk Kunci, Banjar Tegalingga sendiri. Alhamdulillah membludak hadir semua jamaah pada malam ini. Tidak ketinggalan pula ada yang dari Pegayaman, itu saya lihat. Ada yang dari Pegayaman, kemudian bahkan jauh dari barat, Celukan Bawang. Ini rombongan ya, Ustaz Sadli berapa mobil ini? Masya Allah, luar biasa. Saya sangat terharu malam ini dan bangga kepada semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir pada malam ini, terutama Ustadz Sadli, selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Selalu diberikan panjang umur, murah rezekinya,
dan semua masyarakat yang sudah mempunyai istri, yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah. Semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Yang muda-muda, remaja, cowok, cewek, yang jomblo, yang belum punya, yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dengan menghadiri pengajian malam ini, Allah akan segerakan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin semua jamaah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang dimuliakan Allah, yang dikasihi Allah. Mari kita lanjutkan untuk pengajian malam ini, di mana tadi awal saya akan membahas langkah menuju surga hanya butuh waktu 17 menit saja, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tapi sebelum itu, kita semua kan tidak tahu. Kita semua tidak tahu ternyata menuju surga, mendapatkan surga itu hanya dengan waktu 17 menit saja. Nah, di balik ketidaktahuan itu, nih Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal dan ditertawai kaumnya, Bapak. Nabi Nuh itu ditertawai kaumnya. Kemudian juga Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Yaitu siapa? Ismail. Selanjutnya begitu juga Nabi Musa, Pak. Belum tahu laut terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus penuh, harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, di balik ketidaktahuan kita, Allah Ta'ala telah menyiapkan kejutan. Sekali lagi saya tegaskan, di balik ketidaktahuan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan kejutan. Sering sekali Allah Ta'ala berkehendak pada detik-detik terakhir dalam mengharapkan, dalam pengharapan dan ketaatan hamba-hambanya. Hadirin, jangan kita berkecil hati saat sepertinya belum ada jawaban doa. Karena kadang Allah Ta'ala mencintai kita dengan cara-cara yang kita tidak duga dan kita tidak suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Paham Bapak? Ibu-ibu paham? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kok Jumat lah ya? Saya sering mengisi khutbah Jumat itu di kampung saya, di Masjid Nurul Iman Taib.
Jadi saya terbawa. Hadirin yang berbahagia, langkah menuju surga, langkah menuju surga ada Pak, ada 5 perkara kita semua pasti inginkan serta berusaha untuk mendapatkannya. Saya ulangi, ada 5 perkara kita semua pasti inginkan serta berusaha untuk mendapatkannya. Ayo kalau terus hujannya balas, yang di luar di halaman masjid bisa merapat ke emperan masjid itu ya. Bisa. Walaupun hujan, kita teruskan. Kita terus kaji ilmu-ilmunya Allah ya. Semangat terus. Apa tadi? 5 perkara kita semua pasti inginkan serta berusaha untuk mendapatkannya. Apa itu, Pak? Apa itu, Bu? Yang pertama, wajah yang menarik. Wajah yang menarik, tidak perlu putih, tidak perlu kulitnya sawo atau hitam. Kadang-kadang ada kulitnya putih, mulus, tapi mata, Pak ya. Ada yang hitam, tapi kenyirnya manis. Bukan itu maksudnya. Yang penting yang pertama, wajah yang menarik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, duit yang banyak, uang yang banyak. Ibu-ibu senang sama duit? Ya, semuanya senang. Siapa yang tidak senang kalau kita mempunyai duit, uang banyak? Ya. Kemudian yang ketiga, sehat dan kuat. Yang keempat, anak-anak yang patuh dan sukses. Kemudian yang kelima, tidur nyenyak tanpa obat penenang. Kalau kelima ini sudah kita dapatkan, sudah kita rasakan hidup di dunia ini, maka seakan-akan kita sudah mendapatkan surga. Mudah surga itu, Bu. Kita seakan-akan sudah mendapatkan surganya dunia. Kalau sudah 5 ini kita dapatkan atau kita rasakan, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Istighosah Al-Kawakib yang dirahmati Allah. Hal itu mudah kita peroleh, Pak. Hal itu mudah kita peroleh. Apa yang tadi saya katakan di awal, hanya butuh waktu 17 menit saja. Tidak banyak-banyak. Cukup hanya 17 menit saja. Anda semuanya akan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana, Bu? Pak? Ini saya kasih. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, beliau pernah bersabda, yang pertama, siapa yang tinggalkan sholat subuh, maka wajahnya tidak akan ada cahaya. Siapa yang tinggalkan sholat subuh, maka wajahnya
tidak akan ada cahaya. Yang kedua, Rasulullah juga mengatakan, Rasulullah SAW bersabda juga, siapa yang tinggalkan sholat zuhur, niscaya tak ada keberkahan dalam rezekinya. Rezekinya tidak barokah. Orang-orang yang tidak melaksanakan sholat zuhur. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan dengan yang ketiga, siapa yang tinggalkan sholat asar, niscaya tak ada kekuatan dalam jasadnya. Sing kuat jasadnya loyo, jasadnya loyo, raganya loyo. Orang-orang yang tidak sholat asar. Kemudian yang keempat, siapa yang tinggalkan sholat maghrib, niscaya tidak ada buah hasil yang boleh dipetik dari anak-anaknya. Jadi tidak akan menghasilkan buah yang bisa dipetik dari anak-anaknya barang siapa yang meninggalkan atau yang tidak sholat maghrib, kata Rasulullah. Yang terakhir, yang kelima, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tinggalkan sholat isya, tak ada kenyamanan dalam tidurnya. Sing jangan pulas anake bu, ibu-ibu, bapak-bapak, sing jangan pulas lamun sing mesembahyang sholat isya gelisah, onyah, ya. Nah, sebab ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang 5 waktu ini. Jadi inilah yang saya maksudkan sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat, ya. Sholat zuhur 4 rakaat, benar. Sholat asar juga 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau saya jumlah dari subuh sampai isya, itu hasilnya 17 rakaat. Paham ibu? Nah, subuh 2 rakaat umpamanya. Yang 2 rakaat ini saya ambil 1 menit saja. Dalam 1 rakaat maksudnya 1 menit. Kalau 2 rakaat 2 menit. Ini kalau orang desa sholat subuh 2 rakaat 2 menit, ya sudah lumayan banyak. Sudah lumayan lama. Tidak tahu orang kota ya, karena saya nggak pernah hidup di kota. Sholat subuh 2 rakaat. Jadi 2 menit sholat subuhnya. Zuhurnya 2 menit. Zuhurnya 4 rakaat kan 4 menit. Kemudian asarnya 4 rakaat 4 menit. Maghribnya 3 rakaat 3 menit. Kemudian isyanya 4 rakaat 4 menit. Jadi saya totalkan hasilnya mendapatkan 17 menit. Benar ya? 17 menit. 1 menit kali 17 rakaat totalnya 17 menit. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dari awal tadi saya maksudkan, cukup
hanya 17 menit untuk menuju atau mencapai surganya Allah. Mudah kan? Gampang kan? Gampang, Pak. Gampang surga itu. Yang penting sholatnya khusyuk. Bukan hanya sekedar mendirikan, tapi menegakkan sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, antara mendirikan dan menegakkan sholat ini berbeda. Jauh sekali bedanya. Insya Allah nanti kalau ada yang mengundang saya, kalau mengisi pengajian-pengajian di tempat-tempat lain, nanti saya akan bahas masalah perbedaan mendirikan sholat dengan menegakkan sholat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang terakhir, ya tidak lama ini ya, karena hujannya terus semakin deras. Ini bukan saya yang ngomong, Pak. Bukan omongan saya ini. Tolong dicamkan. Semua manusia, semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, semua manusia itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga, kecuali yang tidak mau masuk surga. Saya kutip sedikit hadis beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qalu wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Oh Pak, ini hadisnya. Kecuali yang enggan, yang tidak mau, anisingnya mari sing masuk surga. Maka para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Siapa anisingnya itu ya Rasulullah? Jawab beliau, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku pasti masuk surga. Barang siapa yang mentaati aku pasti masuk surga, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka ia telah enggan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, banyak Pak, banyak sekali contoh-contoh sahabat Rasulullah dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah itu sami'na wa ata'na sekali sama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil-dalil yang menyatakan bahwa para sahabat dan tabi'in berpegang kepada sunnah, berpegang kepada as-sunnah, antara lain ketika Umar bin Khattab berdiri di hadapan Hajar Aswad, Pak, seraya berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Seandainya aku tidak melihat kekasihku, dalam arti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Muttafaqun alaih.
Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, datang seorang wanita kepada Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku diberi kabar bahwa engkau melarang wanita menyambung rambut. Abdullah bin Mas'ud menjawab, iya. Wanita itu bertanya, apakah larangan itu ada di dalam kitabullah atau engkau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah menjawab, aku dapati larangan itu dalam kitabullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu berkata lagi, demi Allah, kata wanita itu, aku sudah baca mushaf Al-Quran dari awal sampai akhir, tetapi tidak aku dapati larangan itu. Ibnu Mas'ud berkata, Bukankah ada di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa-apa yang dilarang tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Iya, jawab wanita itu. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencabut bulu dahi, mengikir gigi, menyambung rambut, dan membuat tato. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah kecintaan dan ampunan Allah Ta'ala diberikan kepada hambanya yang mengikuti Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, sebelum saya akhiri, ingat hadis Rasulullah. Ingat ini, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasuli. Telah aku tinggalkan, telah aku wariskan kepada kalian semua dua pusaka,
Apabila kamu semua berpegang kepada dua ini, maka kamu akan selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa yang diwariskan Rasulullah, Bu? Apa yang ditinggalkan Rasulullah, Pak? Yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Al-Quran dan as-sunnahnya. Hadis-hadis Rasulullah, ingat ini. Hadirin, maka berpeganglah kepada Al-Quran ini. Jadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup, sebagai tuntunan hidup kita semua. Jadikan Al-Quran ini sebagai way of life kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya yang hadir pada pengajian malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَجَعَلَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ